Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita menjadi dapat menyenangkan hati Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ester 2 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Sumurung masonang ni rohani rajai dohot mogana di bensi Ester martimbakon akka bujing-bujing na asingi. Jadi gabe molong marohani rajai disia, gabe dipakehon rajai ma jarujung harajaan tu ulun si Ester jana ia ma manggutihon Ratu Wasti. Bahasa Indonesia, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua orang anak darah lain, sehingga Baginda menggunakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita ketahui bersama bahwa Ester berada di dalam sebuah kerajaan yang bukan kerajaan Israel. Dalam keadaan yang sulit demikian, sesungguhnya orang Israel ingin dimusnahkan oleh orang Babel pada saat itu. Namun, oleh karena kebaikan Tuhan, diberikanlah hikmat kepada Ester untuk menjadi masuk ke dalam kerajaan. Dia tidak mengandalkan pikirannya atau kemolekannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Berdoa, berpuasa sebelum menjadi menghadap raja, itulah yang dilakukannya. Keadaan ini menjadi begitu kelihatan bahwa dalam menghadapi persoalan yang terjadi, Ester tidak mengandalkan kekuatannya, pikirannya, kehebatannya, atau orang-orang yang di sekitarnya. Tapi dia menjadi mengandalkan Tuhan secara totalitas, bertanya kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika sudah di dalam keadaan demikian, Ester berdoa, memohon tuntunan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan atas tindakan dan perbuatan yang akan dilakukannya. Namun, dan hasil doa itulah yang menjadi mengubah hati, pikiran, dan raja. Sehingga dengan pikiran yang sudah dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan, dia menjadi mengasihi Ester melebihi daripada perempuan-perempuan lain. Dia menjadikan Ester menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Keadaan ini sangat sulit untuk dipahami pada waktu itu. Mana mungkin orang luar yang menjadi raja atau ratu di dalam sebuah kerajaan yang bukan milik orang Israel. Namun itu terjadi semata-mata oleh karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidup. Saudara terkasih, ketika kita mempelajari apa yang dilakukan Ester ini, kita mau diteladankan bahwa dalam setiap kehidupan andalkanlah Tuhan. Biarlah kita menjadi bersandar kepada kehendak dan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Jangan menjadi mengandalkan pikiran dalam menghadapi masalah. Utamakan menjadi mengimani, berdoa, dan memuji Tuhan senantiasa, sehingga bukan kita yang menjadi menghadapi masalah, namun kita menjadi memetik apa yang menjadi buah iman dalam segala hal yang terjadi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman ini mau disalurkan bagi kita. Manusia tidak terlepas dari masalah, dari tantangan hidup, namun mulailah untuk menghadapinya di dalam doa, dalam iman, dan selalu menjadi berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan
dalam kehidupan kita. Kita yakin apabila Tuhan menjadi turut campur tangan, kebaikan akan menjadi datang dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi mengingatkan kita, menguatkan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami, mengajak kami untuk mengandalkan Tuhan, sebagaimana Ester mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan persoalan hidup. Jadikan kami pelaku firman, sehingga berbuah dalam kehidupan, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.